Apa tuh bang? Bacain bang. Kanan. Nanti aja Pak. Selamat sore teman-teman sekalian, para insan jurnalis yang saya hormati. Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan di COVID sekarang ini memang beginilah, kita harus ketemu di luar supaya menjaga semuanya. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Kalau saya sih on time, tapi namanya Bu Heni, kemudian manajernya Amanda juga ada urusan, jadi kita diskusi dulu apa yang mau kita sampaikan, karena saya juga terus terang baru berkomunikasi ya kemarin dihubungi ibu, waktu itu saya masih berada di Sumatera Utara, jadi kita udah janjian, sehingga tadi kita diskusi dulu. Baik, pertama ini Ibu Heni juga akan segera ke Sensi karena keluarganya dari kampung datang ya Bu ya, jadi ini hanya singkat. Dan manajernya juga akan segera berangkat ke puncak ya, karena Amanda ada di sana. Pertama, titip salam dari Amanda. Beliau, anak adik kita itu, dia sedang syuting untuk tayang nanti malam di program Ikatan dengan Ibu Heni selaku orang tuanya dari Amanda Manopo, dan saudara Riko selaku manajernya dengan Amanda Manopo, dengan tim saya ada Rida, Helmi, Riki, ada Ardi dan Khalid, Salim. Itu kami menyimpulkan bahwa pertama, setelah melihat begitu grafiknya menaik, Amanda Manopo ini sekarang kalau saya istilahkan, dia itu seorang aktris muda 2015 yang lalu itu Nikita Willy. Kalau hari ini itu Amanda Manopo. Itu persepsi saya ya, yang banyak menangani artis. Karena itu maka usia Amanda hari ini baru 21 tahun. Tetapi pada usia 19 tahun, 3 tahun yang lalu, Amanda Manopo itu kita berhasil mencuri perhatian publik, tampil di sinetron apa namanya? Mermaid. Dari sinilah mulai produser-produser melirik Amanda Manopo yang punya talenta khusus menjadi aktris top Indonesia seusia dia. Bang, izin bang, langsung sebentar. Bang. Ya, langsung intinya aja. Ya, langsung intinya aja bang. Bukan bang. Saya ini ngomong harus hati-hati sesuai permintaan klien. Kalian nanti kalau saya jelasin, ya lanjut bang. nah, Ya, lanjut, jangan Bang. gitulah. Jadi nanti saya dikomplain sama klien. Saya harus hati-hati. Yang kedua, setelah itu karena anak dari Ibu Heni yang bernama Amanda Manopo ini masih sangat belia, maka dia melihat anaknya ini perlu dijaga secara hukum. Karena itulah dia berdiskusi dengan keluarganya, Pak Peter Manopo di Sumatera Utara, teman baik, menghubungi saya, Bu Heni menghubungi saya, Riko juga. Maka per hari ini Amanda Manopo menjadi kuasa hukum tetap kami, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum dan dia sebagai klien tetap kami, untuk dijaga dari segi hukum. Apa itu? Pertama, kami melihat, Ibu Heni juga melihat, manajernya juga melihat banyak postingan-postingan yang bernada pengancaman, dan ibu khawatir jangan sampai terjadi kepada anaknya apa yang dialami oleh Via Valen, mobilnya dibakar. Nah, karena itulah makanya ada postingan yang ini, itu nggak usah, itu nggak. Bang. Nah, Baca bang. Apa tuh bang? Bacain bang. nah. Kanan. Nanti aja Pak. Bacain bang. Ya, sebentar. Oke.
Nah, di sini kan dia menulis pengen gue bunuh tuh si Atun, tapi takut di penjara. Nggak kali ada akal emang tuh orang say. Ini kita lihat ini dari Yuyuno Nurbaya 7 ya. Kemudian ada 989 tayangan dan ini ada banyak komen gitu. Nah, ini sudah diamati ya Bu ya, diamati dan per hari ini kami akan amati juga, bahkan tokoh pemuda Indonesia WA saya tadi, ternyata beliau itu penggemar juga gitu, dari Ikatan Cinta ini gitu. Jadi beliau kaget gitu, ada apa? Nah, hal-hal yang seperti ini kami akan amati postingannya. Kalau 1-2 kali terus berarti ada niatan. Dihukum namanya minstrea. Ada niat jahat, wah ini harus kita telusuri. Kalau itu kita anggap akan mengganggu kenyamanan Amanda, tentu kita akan ambil tindakan hukum. Nah, itu satu poin. Poin yang kedua, terkait dengan fitnah, pencemaran, dan lain-lain. Kalau itu terjadi, ada yang merusak nama baik dia, ada yang mencemarkan nama baik dia, maka itu akan kami ambil tindakan hukum. Sepanjang hari ini Amanda masih memaafkan, ya Bu ya, masih memaafkan. Tapi ke depan per hari ini kami tidak akan toleransi lagi, karena kami ingin Amanda menjadi seorang figur pekerja seni yang baik dan tidak diganggu. Saya kira diteruskan oleh Ibu. Jadi Gimana Bu? Biar Sejak Ibu kapan yang tadi terusin, Bu. ancamannya tante? Terusin, Bu. Pada prinsipnya sebenarnya kita juga nggak mau nggak mau itu saya ke kuasa hukum, cuman kan kebetulan saya punya keluarga besar Manopo yang mereka juga kan pasti melihat gitu ya semua tulisan-tulisan di Instagram gitu, jadi makanya mereka harus mengklarifikasikan gitu. Jadi kita maksudnya memang kita kan nggak semua orang kita bisa harus minta suka gitu kan, pasti ada pro dan kontra. Nah kalau seandainya yang kontra itu harus lebih bijak gitu loh, jangan jangan tulisannya itu yang bisa membuat anak kita jadi ada rasa ketakutan gitu. Dia kan bekerja, dia pemain gitu, itu aja sih. Saya berharap kedepannya jangan ada lagi lah kayak gitu ya kan, ancaman tulisan itu yang menyudutkan dia gitu, karena kan orang luar kan nggak tahu, yang tahu kan keluarga gitu. Tahu anak kita itu gimana kan kita yang tahu. Saya juga nggak pasti, saya juga sebagai orang tua mau anak saya tuh yang baik gitu. Itu aja sih. Bu, berarti ini inisiatif Ibu sendiri, bukan kemauan Amanda untuk... Kalau Amanda nggak mau, dia nggak suka, maksudnya ya sudahlah, legowo aja kalau orang Jawa bilang. Tapi kan saya sebagai ibunya, ya kan, khawatir, pasti ada rasa khawatir. Tante, ancamannya selain yang tadi ada lagi nggak sih Tante? Yang paling parah Tante? Aduh, saya ya mungkin ada arsip yang, tapi saya pikir nggak penting juga, nggak perlu aja. Cuman yang ini maksudnya ini nggak tahu ditujukan ke Manda atau siapa, Atun itu siapa, kita nggak ngerti ya kan, gitu. Itu aja sih. Jadi ada beberapa kali ya, mungkin kalian juga wartawan pasti lebih tahu lah gitu. Tante, ancaman ini ngeganggu Amanda untuk jalanin proses syuting nggak sih? Saya kalau masalah syuting mungkin manajernya yang tahu, karena dia yang selalu pantau dan saya juga pantau sih. Tapi kan untuk kegiatan dia di lokasi syuting kan schedule semua manajernya. Itu ada apa, aman kan? Gimana? Ada Kalau apa? buat Manda sih aman, tapi dengan komentar-komentar postingan-postingan netizen yang buat Manda jadi drop, itu sangat disayangkan karena sangat mengganggu. Kasihan. Tuh, kasihan. Mandanya lagi berkarya, jadi kalau dibuat statement-statement yang nggak benar, itu sangat mengganggu buat Manda, gitu loh. Iya, nanti pusing juga Mana nanti yang RCTI-nya. Buat PH-nya. netizen, pergunakanlah sosmed yang bijak, Baik, yang ya. baik, yang mendidik, itu aja. Jadi intinya kami kalimat-kalimat yang bernada ancaman, fitnah dan lain-lain
Kalau itu lanjut, kita akan ambil upaya hukum. Ini warning dari kami karena kami ingin klien kami ini berkarir dengan baik, nyaman, tanpa gangguan siapapun. Jadi mohon maaf cukup. Tadi titip salam dari Amanda dan kita semua. Ibu juga mau berangkat. Segala sesuatu cukup ya Bu ya. Tante, Baik, tapi makasih. ini ada hubungannya Nanti sama ojol ya. postingan Amanda yang kemarin nggak sih di story? Oh, saya nggak tahu, nggak ada. Tante itu kalau di story kayaknya dia lagi masalah sama Billy Oh, putus. enggak. Udah putus enggak sih? Enggak. Enggak apa maksudnya? Nggak ada masalah. Nggak ada. Nggak ada masalah, jadi dia biasa aja. Lain dari itu nggak ada. Curhatan hati aja, udah aman. Tapi dia udah putus ya sama Billy ya? Nggak tahu nggak? Udah putus ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi postingannya Soalnya dihapus, setahu saya Tante. Billy sama Manda Masih baik. baik-baik aja. Baik. Postingan Tadi sama kayaknya Billy dihapus. Ibu masih sempat ngomong ke saya, Pak Rasman, Billy itu anak yang baik banget ya. Iya. Nah, itu aja. Tapi Amanda kayak terkesan dikekang sama Billy di iya. Itu juga sama siapa sih Mas? Bahwa mereka itu baik-baik saja. Anak yang baik itu kalimat ibu sama saya. Yang lagi semalam ternyata ada di balik ini, saya sedih nggak sih? Mana lagi disayang sama banyak mereka, akhirnya ada masalah seperti ini. Ya, sedih banget lah, jatuhnya kan buat Manda down juga ya, gitu loh. Jadi buat netizen, fansnya Manda yang fanatik, dan apapun itu yang di luar, mulai sekarang pergunakan sosmed yang baik, itu aja. Tapi terganggu nggak sih, apalagi ini lagi syuting juga, lagi naik-naiknya ini. Aku bareng dia. Mas Riko, itu postingan gitu ada berapa kali sih? Kayak gitu. Postingan apa itu? Yang ngancam-ngancam kayak gitu. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Sama Pak. Itu saya nggak tahu. Mobil di mana? Sini. Lagi. Tapi Manda tahu lagi syuting sempat terganggu nggak Mas? Hah? Sempat terganggu nggak sih? Apalagi kan ini lagi syuting Oh, juga. Ya, apalagi kan kejar tayang sih. Ya itu aja, masalah netizen aja sih ya. Kalau yang masalah yang lain udah nggak ada. Puncaknya seperti apa sih akhirnya melaporkan? Bang Riko, kenapa puncaknya akhirnya melaporkan? Apa memang mengganggu banget atau? Ya mengganggu banget. Ya, jadi ya Mengganggu kerjaan lah. mau kerjaan, jadi orang mau kerja, kan ada yang ngetek-ngetek lagi, otomatis kita juga dengar gitu loh. Saya sebagai manajer, sebagai manajer juga dengar. Bisa dibilang kan Manda baik-baik saja dan ternyata banyak dicintai sekarang lagi Ya, gini. bantu doa aja yang terbaik Ya, kita betul. supaya Tapi hubungan Manda sama Billy gimana, Tante? Tante? Tante, hubungan Manda dan Billy gimana, Tante? sama Bang ya Bang ya. Sukses ya Bang. Amanda baik-baik aja ya Bang ya. Ya, baik. Tan hubungannya sama Billy seperti apa, Ton? Baik. Tapi postingannya udah dihapus semua, Tante. Postingan Nggak Billy. apa-apa, teman jadi apa? Nggak tahu jadi. Bukan karena Billy kan ya Pak ya? Bukan karena Billy kan? Enggak aja. Nggak ada hubungannya? Mas Riko, Billy masih suka ke Loksud nggak? Masih suka main ke Loksud? Masih support. Makasih ya. Tante, hati-hati. Hati-hati.